Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa safiyyina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajarannya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang menjadi tetamu Allah pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakkan kita setelah Allah mengundang kita di rumahnya, setelah Allah bersedia mengundang kita di taman-taman surga, maka kita optimis kita menjadi penduduk surga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kita bukan bertausiah atau bertabligh akbar, tapi kami pengen mengaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyebab terpecah belahnya umat, yang menjadi penyebab bersuuzan, berprasangka jelek dengan saudara muslim. Apa hadis yang dimaksudkan? Hadis ini terdapat dalam kitab Imam Muslim radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana wasa'a kahatain wa yakrunu baina usbu'aihi as-sababa wal wusta wa yaqul amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah." Rawahu Muslim. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menceritakan, suatu saat Nabi menyampaikan sebuah riwayat hadis kepada kami. Lalu Nabi bersabda, "Saya diutus dan kiamat itu seperti dua anak jari, jari telunjuk dan jari tengah. Artinya setelah umat saya langsung kiamat. Tidak ada lagi umat setelah umat saya." Kemudian dalam hadis yang lain diceritakan, waktu yang sudah berlalu dari subuh sampai zuhur itu telah digunakan dari Nabi Adam sampai Nabi Musa alaihissalam. Dan dari asar, dari zuhur sampai asar, itu waktu yang digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sementara waktu yang tersisa untuk saya adalah dari asar sampai maghrib. Artinya waktu singkat sekali buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Amma ba'd." Maka sesungguhnya hadis yang terbaik itu adalah Al-Qur'an. Dan sumber hidayah yang terbaik itu adalah sunnah Nabi. Dan perkara yang paling jelek adalah perkara baru. Dalam hadis yang lain, setiap perkara baru bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Bapak Ibu yang kami hormati, kita cukup mengkaji satu hadis ini saja, supaya tidak ada perpecahan antara umat, berprasangka jelek dengan saudara muslim. Kadang kala memandang jelek kepada saudara muslim, melebihi dia memandang sinis kepada musuh-musuh Allah. Tidak seperti itu dia memandang kepada Yahudi.
Tidak seperti itu dia bersikap dengan Nasrani. Sementara saudara muslimnya, satu kiblatnya, satu kitab sucinya, satu masjidnya, kadangkala berpandangan sinis satu sama lain. Maka hal ini kita tidak inginkan. Maka kita mesti memahami hadis ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di mana pokok permasalahan terjadinya perpecahan karena hadis ini? Yaitu dari sisi memahaminya. Dari sisi memahaminya. Oleh karena itu kita merujuk kepada surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita adakan satu acara, yaitu tabligh akbar, meramaikan masjid, salah satu wujud mengamalkan ayat ini, mentaati himbauan pemerintah ulil amri minkum. Jika kalian bersengketa tentang sesuatu, terjadi pecah pendapat antara satu masalah, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan kembalikanlah kepada hadis. Nah sekarang ingin kita lihat hadis yang satu ini menurut kacamata Al-Quran dan kacamata hadis, bagaimana pemahaman yang sebenarnya. Yang menjadi pokok permasalahan adalah setiap perkara baru itu bid'ah. Bahasa Arabnya adalah kullu. Setiap perkara baru bid'ah. Apa artinya bid'ah? Perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Kullu bid'ah dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Bapak Ibu yang kami hormati, apa pemahaman Bapak Ibu dengan kalimat kullu, setiap? Apa pemahamannya? Apa keseluruhan tanpa ada pengecualian? Atau dengan bahasa setiap tapi masih ada celah untuk dikurangi? Masih ada celah untuk pengecualian? Mari kita lihat menurut Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 88. Allah berfirman, kullu syai'in halikun. Kullu, kalimatnya sama. Setiap sesuatu itu akan hancur kecuali kerajaan Allah. Apakah dengan terjadinya kiamat malaikat Jibril akan mati? Tidak. Apakah surga hancur? Tidak. Neraka hancur? Tidak. Malaikat Israel hancur? Tidak. Sementara dalam ayat ini yang dikecualikan cuman wajah zat Allah. Berarti setiap sesuatu hancur, maknanya sebahagian besar ciptaan Allah itu hancur. Bukan semuanya. Neraka enggak akan hancur. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa yahmilu fawqahum yauma idzin samaniyah. Pada hari goncangan kiamat, arasy yang pada hari ini dipikul oleh 4 malaikat, pada hari itu akan dipikul oleh 8 malaikat. Berarti arasy enggak hancur. Berarti malaikat penjaga arasy tidak hancur. Apakah bertentangan dengan ayat ini? Setiap sesuatu hancur. Kalau kita memahami setiap sesuatu itu hancur, berarti yang tinggal hanya Allah saja. Neraka hancur, surga hancur, arasy hancur, malaikat hancur. Ternyata tidak. Itu satu. Yang kedua, surah Al-Anbiya ayat 30. Di sana juga ada kalimat kulla. Apa Allah katakan? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air seluruh makhluk hidup. Kulla, seluruh makhluk hidup. Itu pasti dari air.
Pertanyaannya, apakah seluruhnya tanpa ada pengecualian? Jawabannya, iya. Maaf, tidak. Setiap yang ada umum dalam Al-Quran dan hadis, di sana akan ada pengecualian. Salah satunya adalah dalam surah Ar-Rahman ayat 15. Allah berfirman, "Wa khalaqal janna mim marijim min nar." Kami ciptakan jin dari api yang bergejolak. Kalau sekiranya kita pahami seluruh makhluk hidup itu dari air, berarti pemahamannya jin juga dari air. Ternyata tidak. Dalam surah Ar-Rahman Allah katakan, jin dari api. Lalu kenapa Allah katakan setiap makhluk hidup dari air? Sementara di ayat lain Allah katakan jin dari api. Apa yang kita pahami dari paduan dua ayat tersebut? Allah ingin beritahu kepada kita bahwasanya setiap sesuatu itu, setiap yang bentuknya umum, di sana ada pengecualian. Maka hadis yang seperti tadilah yang sebahagian memahaminya tanpa ada pengecualian. Setiap perkara yang Nabi enggak contohkan, semuanya sesat, semuanya bid'ah tanpa pengecualian. Ini penyebab kesalahpahaman. Sementara Al-Quran mengajarkan setiap yang umum mesti dikecualikan. Buktinya surah Anbiya ayat 30, kami jadikan dari air seluruh makhluk hidup. Mulai daripada hewan, daripada burung, daripada manusia, itu semua dari air. Lalu Allah katakan dari surah Ar-Rahman ayat 15, justru jin itu bukan dari air, tapi dari api, kata Allah. Malaikat dari apa? Dari cahaya, bukan dari air. Mana buktinya jin makhluk hidup? Nabi SAW bersabda, jangan kalian gunakan tulang untuk beristinja, karena itu adalah makanan saudaramu dari kalangan jin. Ini hadis yang membuktikan jin itu makhluk hidup, perlu kepada makan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya dalam surah Al-An'am ayat 101. Di sini juga ada kalimat kullah. Badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana kalian katakan Allah itu bisa punya anak, padahal Allah itu tidak punya istri. Walam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Apakah di sini ada pengecualian? Ataukah pemahamannya segala sesuatu tanpa pengecualian? Pertanyaannya, siapa yang menciptakan Allah? Apakah Allah juga menciptakan dirinya? Apakah Allah juga menciptakan sifatnya? Apakah Allah juga menciptakan Al-Quran, kalamnya? Para ulama Ahlussunnah mengatakan, setiap zat Allah dengan seluruh sifatnya itu tidak termasuk yang diciptakan oleh Allah. Berarti setiap sesuatu maknanya adalah segala sesuatu kecuali zat Allah dan sifat-sifatnya. Itu bukan diciptakan oleh Allah. Kita kembali kepada hadis tadi. Setiap perkara baru itu bid'ah, kecuali ada beberapa hal yang tidak bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat, kecuali ada beberapa bid'ah yang tidak sesat. Karena setiap kalimat kullu mesti dipahami dengan pengecualian. Bapak Ibu yang kami hormati, ayat terakhir surah Al-Kahfi ayat 79. Apa Allah katakan? Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Ketika Nabi Khidir merusak perahu setelah ditumpangi, mendapatkan tumpangan gratis, Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang, justru perahunya dirusak oleh Nabi Khidir.
Lalu Nabi Musa bertanya, kenapa kebaikan dibalas dengan kejahatan? Apa jawaban Nabi Khidir alaihissalam? Adapun perahu tersebut itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja sebagai nelayan di laut. Maka saya ingin merusaknya. Fa'aradtu an a'ibaha. Saya ingin merusaknya. Alasannya kenapa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khuzu kulla safinatin ghasba. Karena nanti sebentar kita tinggalkan tempat ini, akan ada raja zalim, dia akan mengambil seluruh perahu dengan cara dirampok, dirampas. Seluruh perahu dengan cara dirampas. Maksud seluruh perahu di sana apa? Seluruh perahu yang kondisinya baik. Seluruh perahu yang kondisinya baik, itu yang akan diambil oleh raja zalim itu. Maka sengaja saya rusak supaya perahunya nggak diambil. Dan itulah balas jasa kita kepada orang tersebut. Lalu Al-Quran tidak katakan setiap perahu yang baik, tapi orang yang memahami Al-Quran dari ulama tafsir itu pasti menafsirkan setiap perahu yang baik. Nah, ada sambungannya yang enggak disebutkan. Kalau dikatakan setiap perahu, baik yang baik maupun yang rusak, lalu untuk apa Nabi Khidir merusak perahu itu? Kalau memang akan diambil juga oleh raja yang zalim itu. Bapak Ibu boleh bisa lihat dalam tafsir mana saja, maka pemahaman setiap perahu di sana adalah setiap perahu yang kondisinya baik, maka akan diambil oleh raja zalim. Sengaja saya rusak supaya perahu dia tidak diambil. Itulah balas budi kita kepada dia. Bapak Ibu yang kami hormati, berarti bahasa Arab tersebut juga ada perkara yang dibuang. Kalau bahasa Padang tersirat. Bukan hanya membaca yang tersurat, tapi ada yang tersirat. Kalau kita ambil pemahaman surah Al-Kahfi ayat 79, maka pemahaman hadis di atas adalah setiap bid'ah yang sesat, setiap bid'ah yang jelek itu sesat. Setiap bid'ah yang jelek itu sesat. Lalu orang pendapat itu menuding kepada kita, kamu jangan nambah-nambah hadis Nabi. Nabi kan bilang seluruh bid'ah, nggak disebut bid'ah jelek, bid'ah baik. Yang jelas setiap bid'ah, mau baik, mau jelek, semuanya sesat dan semua dalam neraka. Ini pemahaman mereka. Sedangkan pemahaman ulama-ulama dulu, mulai pada Imam Abu Hanifah bin Nu'man, kepada Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Auza'i, dan seluruh ulama mujtahid pemahamannya adalah setiap bid'ah yang jelek itu sesat. Berarti ada bid'ah yang tidak jelek. Di mana dalilnya? Dan siapa yang berani bilang ada bid'ah jelek dan enggak jelek? Yang membilang bid'ah jelek dan enggak jelek itu bukan para ulama, tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Saya bacakan terjemahannya karena hadisnya terlalu panjang. Hadis ini terdapat diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk penulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pada saat itu terjadi peperangan yang disebut dengan peperangan Yamamah. Di peperangan Yamamah, lebih 70 hafiz Al-Quran meninggal mati syahid. 70 penghafal Al-Quran. Kami di Indarung dari tahun, baru 5 tahun, itu baru melahirkan 11 hafiz. Itu baru 5 tahun. Baru 11. Ini 70 meninggal dalam satu perperangan. Apakah ini enggak merisaukan?
Sedangkan mencetaknya satu orang saja, itu bisa habiskan masa 4 tahun, 3 tahun. Dan harus super ketat. Bapak Ibu yang kami hormati, maka ketika itu saya dipanggil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Zaid bin Thabit. Di samping beliau ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Sayyidina Abu Bakar katakan, wahai Zaid bin Thabit, sesungguhnya Umar bin Khattab barusan datang menemui saya. Dan dia katakan, qadis tahara yaumal yamamah bin nas. Wahai Abu Bakar, perang Yamamah sudah memanas sehingga menelan korban 70 para hafiz Quran. Wa inni akhsha ayastahiral qadlu bil qura'i fil mawatin. Saya khawatir kalau terjadi nanti perang demi perperangan, mungkin banyak menelan para penghafal Al-Quran. Kalau sekiranya hal ini terjadi, fayadhhabu katsirum minal Qur'an, maka akan hilang sebagian besar bagian Al-Quran. Mau kita tanya sama siapa? Karena zaman itu Al-Quran tidak dibukukan. Maka kata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Zaid bin Thabit, kecuali kamu bersedia mengumpulkannya. Kamu bersedia mengumpulkan Al-Quran, saya berpendapat kamulah orang yang paling tepat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Sayyidina Umar mengusulkan Al-Quran dikumpulkan, dibukukan kayak sekarang nih? Ini zaman Nabi nggak ada. Ini bid'ah. Yang beli ini beli neraka. Yang baca ini masuk neraka. Karena ini tidak pernah ada di zaman Nabi. Kalau kita pahami setiap bid'ah sesat. Tapi kita nggak sepaham dengan pemahaman itu. Kita akan pahami seperti pemahaman Al-Quran tadi. Setiap sesuatu yang umum, pasti ada pengecualian. Kita lihat di sini. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Umar mengusulkan Al-Quran digabungkan? Kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, bagaimana saya mau membuat suatu perkara yang Rasulullah tidak pernah membuat perkara itu? Berarti perkara yang tidak dibuat oleh Rasulullah menjadi perkara yang beban berat bagi sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al-Quran di zaman Nabi nggak pernah dibukukan. Kalau saya bukukan pada hari ini, pertanyaannya, bagaimana saya berani membuat suatu perkara yang Nabi tidak pernah bikin sebelumnya? Sama nggak kejadiannya hari ini? Perkataannya sama hari ini? Sama. Lalu Sayyidina Umar katakan, huwa wallahi khair. Wahai Abu Bakar, demi Allah, walaupun Al-Quran tidak pernah dibukukan oleh Rasulullah, kalau kamu bukukan itu perkara terbaik. Siapa yang bilang bid'ah perkara terbaik? Sayyidina Umar bin Khattab yang pertama bilang bid'ah itu baik. Maaf, sebagian bid'ah itu ada yang baik. Jawaban Sayyidina Abu Bakar, bagaimana saya mengumpulkan Al-Quran? Padahal Rasulullah nggak pernah kumpulkan. Jawaban Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, wallahi huwa khair. Demi Allah itu perbuatan baik. Artinya, menurut pandangan Sayyidina Umar, ada sesuatu yang Rasulullah nggak bikin, tapi sesuai dengan tuntutan zaman, itu perkara terbaik walaupun Nabi nggak contohkan. Falam yazal Umaru yuraji'uni fi. Selalu Sayyidina Umar mendesak saya, sehingga Allah bukakan dada saya menerima ungkapan tersebut. Nah, ini yang harus kita lakukan sekarang, Bapak, Ibu. Kita sampaikan lagi, bahasanya Maulidur Rasul itu adalah perkara baik, bukan perkara bid'ah, walaupun Nabi tidak pernah lakukan. Membaca surah Yasin di kuburan itu
perkara baik walaupun Rasulullah nggak pernah bikin. Sampaikan lagi dengan dalil-dalilnya sampai Allah bukakan dada mereka. Seperti Sayyidina Abu Bakar mau menerima penyataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Wa ra'aitul ladzi ra'a Umar, sehingga saya sependapat dengan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu cerita dilanjutkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit. Kata Sayyidina Zaid bin Thabit, waktu itu Sayyidina Umar masih duduk di sana. Tapi dia enggak ngomong lagi. Yang saya bicara hanya dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang pada saat itu Sayyidina Umar masih ada di tempat. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Zaid bin Thabit, kamu adalah pemuda cerdas dan kami tidak meragukan kecerdasanmu. Dan kamu juga pernah menulis wahyu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kamu periksa, kamu kumpulkan seluruh Al-Qur'an yang ada di dada-dada para hafiz Al-Qur'an, yang ada di kulit-kulit kayu, yang ada di kulit-kulit onta, yang ada di pelepah-pelepah kurma, kumpulkan secara berurutan menjadi satu buku. Sehingga walaupun meninggal para penghafiz Al-Quran, para penghafal Al-Quran, Al-Quran aman terjaga. Apa kata Sayyidina Zaid bin Thabit? Wahai Abu Bakar, sekiranya saya lau kallafani naqlal jabal minal jibal maka na asqala alayya. Kalau sekiranya kamu suruh saya memindahkan satu gunung, itu justru lebih mudah bagi saya daripada membuat perkara yang Nabi enggak pernah buat. Mendingan saya disuruh mindah gunung pasir itu ke sana. Gunung pasir Bapak Ibu, bukan gunung batu. Itu lebih mudah ketimbang saya tulis Al-Quran yang Nabi enggak pernah buat. Akhirnya kata Sayyidina Zaid bin Thabit kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhun Nabi. Kenapa kalian berdua melakukan perkara yang Nabi enggak pernah buat? Ini tantangan daripada Zaid bin Thabit kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah kita katakan dua orang ini pelanggar sunnah, penantang Nabi, pelaku bid'ah, dua orang ini dalam neraka sebab mengumpulkan Al-Quran? Tidak. Nabi sudah katakan, Abu Bakar fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Umar fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. 10 sahabat Nabi sebut dijamin surga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, alaikum bittiba', kalian wajib mengikuti dua sahabat setelahku, Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Bakar selalu menasihati saya. Saya selalu membantah. Bagaimana mau buat Nabi enggak contohkan? Abu Bakar nasihati lagi, Umar nasihati lagi, sampai Allah lapangkan dadaku dan saya berpendapat mengumpulkan Al-Quran perkara baik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pertanyaannya, siapa yang memahami bid'ah itu ada yang baik? Siapa yang memahami sesuatu yang Nabi tidak lakukan di antaranya ada yang baik? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Zaid bin Thabit, dan seluruh sahabat enggak ada yang bantah satupun. Kalau ada perbuatan dilakukan oleh sebahagian sahabat dan perbuatan itu diketahui oleh sahabat yang lain, tidak satupun ada yang membantah, maka itu menurut ilmu usul fikih disebut dengan ijma' sukuti, kesepakatan sahabat radhiyallahu taala anhu. Kalau menurut tatanan ilmu usul fikih, itu adalah sumber hukum yang ketiga. Al-Quran, hadis, ijma'. Apalagi itu adalah ijma' sahabat. Bapak Ibu yang kami hormati, dalil yang kedua yang menyatakan bahasanya di antara bid'ah itu ada yang baik. Cerita solat tarawih. Solat tarawih di zaman Nabi, ketika Nabi keluar mengimami solat, sahabat pun ikut solat. Beritanya enggak terlalu tersebar,
hanya diikuti oleh orang-orang dalam kota Madinah. Besok paginya tersebar berita bahwasanya Nabi tadi malam mengimami qiyam Ramadan. Lalu bertambahlah jumlah masyarakat yang hadir. Pada malam yang ketiga semakin banyak jumlahnya. Pada malam yang keempat hadir di seluruh pelosok kota Madinah. Tapi Nabi tidak pernah keluar. Sahabat sudah menunggu kapan nabinya keluar. Ternyata Nabi enggak keluar sampai subuh. Ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Selepas salat subuh Nabi katakan, bukan saya tidak tahu kehadiran kalian tadi malam. Tapi saya khawatir kalau sekiranya tarawih menjadi ibadah wajib bagi kalian, akhirnya saya tidak keluar. Ini satu-satunya hadis yang jelas tentang salat tarawih. Satu-satunya hadis yang jelas tentang salat tarawih. Setelah itu sampai akhir Ramadan Nabi enggak keluar salat tarawih. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salat tarawih pun masing-masing. Yang mau tarawih 5 orang di sana, pojok itu. Yang 10 orang, yang 1 juz semalam di sini. Yang 2 juz semalam ada di situ. Yang 3 juz semalam ada di pojok sana. Tergantung dari imamnya. Mana enak, mana rombongannya. Ntar kita tarawih jam 10 ya. Kita 1 juz semalam. Oke. Ketika zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, beliau melihat suasana seperti ini di masjid. Satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Baru ada yang baru mulai, ada yang dah mau selesai. Akhirnya Sayyidina Umar kumpulkan seluruh jamaah laki-laki dengan seorang imam dan mengumpulkan seluruh jamaah perempuan juga dengan seorang imam. Pada malam berikutnya Sayyidina Umar melihat satu jamaah besar dipimpin oleh seorang imam. Kebetulan Sayyidina Umar enggak ikut solat. Beliau solat sendirian. Ketika hal ini dilihat Sayyidina Umar bin Khattab, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ni'matul bid'ah hadhihi. Bid'ah yang paling rancak itu yang ini. Siapa yang bilang ada bid'ah yang rancak? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lihat dalam Sahih Bukhari. Bukan ulama yang sekarang ini yang mengatakan bid'ah ada yang bagus, ada yang enggak bagus. Sehingga kita pilih ini bid'ah bagus, ini enggak bagus. Ini bagus, ini enggak bagus. Bukan dari ulama, bukan dari Imam Syafi'i, tapi dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi. Nikmat yang paling bagus itu ya tarawih ini yang berjamaah. Nabi enggak pernah contohkan. Sayyidina Abu Bakar enggak ada di zamannya. Di zaman saya baru ada satu jamaah dipimpin oleh seorang imam. Apakah bapak-bapak ibu katakan orang salat tarawih 3 malam berjamaah itu dalam neraka? Hah? Enggak mungkin. Lalu di zaman itu masih hidup kebanyakan sahabat. Dan seluruh sahabat tidak ada protes dengan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu yang kami hormati. Hadis yang kedua, hadis yang ketiga, riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Kita ambil hadis di dalam kitab ini, Sunnah wal Bid'ah, dikarang oleh Imam Abdullah Mahfuz Muhammad Al-Haddad Ba'alawi Hadrami. Beliau kumpulkan di sini lebih 40 hadis, lebih daripada 40 hadis yang sikapnya menantang, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan anjuran Nabi SAW. Kita lihat hadis Imam Bukhari diriwayatkan oleh Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu an. Kunna yauman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari
kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ah, tatkala Nabi mengangkat kepalanya dari ruku', Nabi katakan, Sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada seorang sahabat yang pas di belakang Nabi, ketika bangkit dari ruku, dia baca doa, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Padahal yang diajarkan Nabi apa? Rabbana walakal hamd, mil'as samawat, wa mil'al ardh, wa mil amma syi'ta min syai'in ba'd. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi sahabat ini bikin sendiri. Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tatkala Nabi selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang barusan baca doa yang beda daripada yang saya ajarkan? Siapa yang barusan baca doa tidak sesuai yang saya ajarkan? Mohon maaf sebelumnya, ibadah sholat ibadah terpenting. Maka justru pemahamannya, sholatlah yang semestinya hati-hati, semua ikut Nabi. Apakah sahabat ini tidak mendengar hadis, Sallu kama ra'aitumuni usalli? Sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat? Apakah sahabat itu enggak dengar hadis tersebut? Lalu kenapa dia berkarya dalam sholat? Lalu kenapa dia baca doa yang tidak Nabi ajarkan? Kalau kita pahami, berarti sahabat ini sudah melakukan perkara bid'ah dalam sholat ibadah terpenting dalam Islam. Itu enggak main-main berarti. Dan perkara penting dia tambah-tambah. Sholat. Nabi dah bilang sholat seperti saya. Kalian lihat saya sholat. Yang saya ajarkan mil'as samawat. Lalu kenapa baca Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Lalu apa komentar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah ikut komentar orang sekarang? Kamu bid'ah. Salat bikin gaya sendiri. Kamu bikin baca doa yang Nabi enggak pernah ajarkan. Kalau begitu kamu dalam neraka. Tetapi Nabi tidak menanggapi seperti itu. Nabi katakan, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha. Saya melihat 30 sekian lebih bid'ah dalam bahasa Arab itu jumlah 3 sampai 9 dengan dot, bi dot ain ta. Kalau tadi bid dengan dal, sekarang bid'ah. Artinya jumlah 3 sampai 9. 33, 34, 35 sampai 39 malaikat berbondong-bondong, bersegera mencatat pahalanya. Apa yang kita pahami dari hadis ini? Ternyata ada sahabat membikin solat, membaca doa dalam solat tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah komennya bukan bid'ah, tapi komennya baik. Saya melihat 30 sekian malaikat mencatat amalnya. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ketiga. Kita bahas satu hadis Pak yang tadi saja. Ini penjelasannya. Ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bainama nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ketika kami sedang salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba berkata seorang laki-laki dari jamaah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini bikin doa baru lagi dia. Lain lagi doanya. Tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kalau yang ini kayak takbirah. Lalu Nabi bertanya, manil qailu kalimatan kaza wa kaza? Siapa barusan yang baca kalimat ini? Berkatalah seorang laki-laki dari kaum, saya wahai Rasulullah, ajibtu laha futihat laha abwabus sama.
saya heran, saya kagum dengan kata-kata yang barusan kamu baca. Dibukakan Allah seluruh pintu langit. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Sejak hari itu, saya tidak pernah meninggalkan kalimat itu dalam doa. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahabat ini pencetus membikinkan perkara baru di dalam ibadah terpenting, yaitu sholat. Hadis terakhir, riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala, kata beliau, kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjidi Quba. Ada seorang laki-laki profesinya imam dari orang Ansar sebagai imam Masjid Quba. Masjid yang pertama sekali dibangun oleh Nabi sebelum beliau masuk ke kota Madinah. Nabi berziarah ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Kalaulah kita dari Madinah pergi ke Masjid Quba pada hari Sabtu, sungguh sangat sempit sekali, berdesak-desak. Kalaulah kita ziarah ke sana hari Ahad, apakah bid'ah? Nabi ziarah Masjid Quba hari Sabtu, kita datang hari Ahad, bid'ah? Kan nggak bisa pemahamannya seperti itu. Kalau begitu Masjid Quba harus diziarahi hari Sabtu saja, karena Nabi hanya ziarah hari Sabtu. Ternyata pemahaman masyarakat dunia, mereka justru mengelakkan berdesak-desak, mereka cari hari Ahad, mereka cari hari Senin. Walaupun harinya tidak sama dengan hari Sabtu, hari yang Nabi lakukan untuk ziarah Masjid Quba. Bagaimana imam ini? Kullama iftataha suratan, setiap kali dia mulai satu surat yang dia baca di dalam solat, lalu dia baca Qul huwallahu ahad sampai selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai Al-Fatihah, baca surat Wadduha, tambah Al-Ikhlas. Rakaat kedua, selesai Al-Fatihah, pakai surah Al-Nasr, tambah Al-Ikhlas. Ini salat versi beliau. Nabi nggak pernah ajarkan. Akhirnya, kawan-kawannya, jamaahnya bicara sama imam tersebut. Innaka taftatihu bihadhihi surah. Kamu mengawali dengan surat ini. Apa kamu beranggapan surat Wadduha itu enggak cukup? Perlu ditambah dengan surah Al-Ikhlas? Lalu pada rakaat kedua kamu baca surah Al-Nasr. Apakah kamu beranggapan satu surah rakaat kedua enggak cukup? Mesti ditambah lagi dengan surah Al-Ikhlas? Ini enggak sesuai dengan salat Rasul. Rasul bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nabi salatnya selesai Al-Fatihah satu surat. Selesai Al-Fatihah satu surat. Dan tidak ada selesai Al-Fatihah baca beberapa ayat. Bapak Ibu yang kami hormati, apa kata imam tersebut? Saya tidak akan meninggalkannya. In ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kalian setuju, saya imami kalian seperti itu. Wa in karihtum, kalau kalian enggak setuju, kalian cari imam yang lain. Kan selesai masalah. Setuju saya imam? Nah, seperti inilah persis saya imam. Enggak setuju? Silakan cari imam lain. Saya jadi makmum. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Para sahabat, maaf, orang-orang jamaah Masjid Quba menganggap itulah orang terbaik di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka enggak mau ganti imam. Dan mereka tidak senang kalau diimami oleh yang lain. Akhirnya hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ceritakan berita itu kepada Nabi. Kata Nabi, "Ya fulan,
ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuk. Wahai fulan, wahai tuan imam, wahai imam Masjid Kuba, apa yang menghalang kamu sehingga kamu tidak mau melakukan saran jamaahmu? Dan apa yang mendorongmu untuk selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat? Apa jawaban imam tersebut? Inni uhibbuha. Saya cinta sekali dengan surah itu. Kalaulah surah itu saja yang saya baca, apa pula komen makmum nanti? Subuh, qul huwallahu ahad rakaat pertama, kedua qul huwallahu ahad. Maghrib rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua juga qul huwallahu ahad. Salat Isya juga ayatnya sama. Kata jamaah, memang enggak ada ayat yang lain. Memang kamu cuma hafal itu saja? Maka saya baca dengan yang lain. Dan saya tidak mau meninggalkan yang ini karena saya mencintainya. Apa jawaban Nabi SAW? Hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cinta kamu ke surah tersebut menyebabkan kamu masuk surga. Imam Bukhari. Nah, dari 4 hadis yang saya terbacakan, maka permasalahan yang terjadi adalah dalam solat dan ibadah terpenting. Dan yang melakukannya adalah para sahabat. Yang mereka lakukan adalah cara solat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana komentar Rasul SAW. Tidak ada yang berkomentar negatif. Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian di sisi yang lain. 7 menit lagi insya Allah. Dari sisi yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah, lalu ada seorang laki-laki berdiri, enggak duduk. Mereka mengatakan namanya itu ada Abu Israil. Dia bernazar, dia tidak akan pernah duduk, dia akan selalu berdiri, dia tidak akan bernaung dari cahaya matahari, dia tidak akan berbicara, dia akan puasa selamanya. Ini nazar dia. Dia bernazar kepada Allah untuk selalu berdiri, tidak mau duduk, untuk tidak bernaung di cahaya matahari, untuk tidak bicara, dan untuk selalu berpuasa. Nabi SAW menjawab, suruh dia untuk bicara. Nazar untuk tidak berbicara itu enggak boleh dilarang. Suruh dia bicara. Suruh dia bernaung. Suruh dia duduk. Dan silahkan sempurnakan puasanya. Nah, dari hadis ini, ada nazar yang Nabi terima, ada nazar yang Nabi tolak. Ada bid'ah yang Nabi akui kebenarannya, ada bid'ah yang Nabi tidak terima. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi masuk ke dalam masjid, lalu Nabi lihat ada tali teruntai dari tiang ini ke tiang sana. Nabi bersabda, "Ma hazal habal?" Ini tali apa? Kenapa ada jamaah bikin jemuran dalam masjid? Jawab sahabat, "Ya Rasulullah, itu bukan jemuran. Itu talinya punya Zainab untuk sholat malam. Kalau dia capek, dia akan bergantung di sana. Tali di sini, dia akan bergantung. Maka dia akan sholat malam terus. Kalau mengantuk, dia tergantung. Sampai pagi. Nah, itu tali itu punya Zainab. Nah, itu gunanya, bukan untuk jemuran. Apa jawaban Nabi SAW? Buka tali tersebut. Kalau sudah mengantuk, tahajud, silakan tidur, jangan paksakan. Mungkin saja kamu memuji Allah, tapi hakikatnya sedang mencaci Allah. Berarti mujahadah ibadah seperti itu juga Nabi keajarkan dan Nabi tolak. Berarti ada sikap sahabat yang Nabi benarkan, ada sikap sahabat yang Nabi tolak. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita harus lihat seluruh perkara baru yang Nabi enggak contohkan. Ternaungikah dengan dalil umum? Masih tercakup enggak dengan dalil umum? Kalau tercakup, berarti benar.
Kalau tidak bertentangan dengan dalil umum, maaf, kalau bertentangan dengan dalil umum, berarti sesat. Berarti bid'ah terbagi dua. Bid'ah yang benar, kalau masih ada dalil yang menaunginya. Bid'ah yang sesat, kalau bertentangan dengan dalil. Dengan dalil apa bertentangan tadi? Padahal kan orang mujahadah sholat malam. Dengan Al-Quran yang berbunyi, fattakullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kamu, jangan memaksakan diri. Sementara menambah doa tadi tidak ada masalah. Karena doanya masih baik. As-shalah luwatan ad-du'a. Salat intinya doa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat itu sarana untuk meminta. Maka apa saja keinginan kita boleh ditambahkan doa apa saja di dalamnya, karena itu sarana meminta. Berarti ternaungi dengan dalil umum. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan salat dan sabar. Dengan sabar dan salat. Maka kalau bapak hajatnya beda, yang ini hajatnya beda, tentu doanya dalam salat berbeda. Menyelipkan doa yang hajat, menambah doa sesuai dengan kebutuhan, baik dunia akhirat di dalam salat, itu terpayungi dalam hadis, dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah, walaupun doa itu tidak diajarkan oleh Nabi dalam salat. Oh, saya masih salat, ini doanya, nggak boleh ditambah. Kalau ditambah bid'ah. Lalu bagaimana merealisasikan ayat yang berbunyi minta tolong dengan sabar dan salat? Tentu dalam salat itu diselipkan doa menjadi hajat keperluan kita masing-masing. Maka setiap orang berbedalah doa yang dia tambah. Bapak Ibu yang kami hormati. Misal kita ingin membuka sedikit contoh yang kadangkala kita pahami nggak ada dalilnya. Menurut Bapak dan Ibu, baca Al-Quran di kuburan, apa hukumnya? Kalau jawabannya Nabi nggak pernah ajarkan, Nabi nggak pernah contohkan, berarti kesimpulannya bid'ah. Kalau pemahamannya seperti tadi, setiap bid'ah sesat, yang baca Yasin di kuburan sesat. Kita nggak boleh bicara singkat seperti itu. Kecuali pakar Quran, pakar hadis. Untuk menjadi ahli fatwa, mesti menghafal 100.000 hadis. Baru ngomong nggak ada dalilnya. Oh, ini nggak ada hadisnya. Boleh. Kalau ngomongnya, hafalnya 100.000 hadis dengan sanadnya. Imam Ahmad bin Hambal itu menghafal 1 juta hadis. Tapi nggak ada fatwa beliau membilang, ini nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Ini sesat. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami ingin mengemukakan dalil baca Al-Quran di kuburan itu ada. Bukan perkara sesat dan bukan perkara bid'ah. Hadis pertama, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Di sini hanya 3 hadis saja. Boleh saya lanjutkan? 3 hadis terakhir tentang dalil baca Quran di kuburan. Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi bersabda, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Nabi melewati sebuah perkuburan. Sebuah perkebunan dari kebun kota Madinah atau Makkah. Perawinya juga masih bingung, masih ragu Madinah atau Makkah. Lalu Nabi mendengar 2 suara manusia yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Maka Nabi bersabda, yu'adzaban. Ini 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Ini satu sedang disiksa, ini juga sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. 2 penghuni kubur ini disiksa bukan karena dosa yang mereka anggap besar, yang mereka anggap kecil. Dosa yang anggapan mereka itu dosa kecil. 1, la yastatiru min bauli, tidak hati-hati ketika buang air kecil. Berdiri, belum selesai keluar semuanya, udah dicuci, atau buang air nggak dicuci, masuk dalam celana, nanti sholat pakai celana tersebut. Ini termasuk
menyebabkan siksaan dalam kubur. Yang satunya lagi suka mengadu domba. Lalu Nabi meminta sepotong pelepah kurma. Lalu Nabi paruh dua, Nabi letakkan setiap kubur itu satu tancap di sini, satu juga tancap di sini. Maka dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Dua orang di dalam kuburnya sedang disiksa, lalu kenapa kamu tancapkan pelepah kurma? Mana ada hubungannya pelepah kurma sama orang disiksa? Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Semoga pelepah kurma tersebut meringankan azab keduanya, selagi pelepah itu masih basah atau masih hijau." Pertanyaannya, kenapa pelepah hijau bisa meringankan azab dalam kubur? Karena pelepah yang masih hijau masih bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih. Tidak ada suatu apapun melainkan bertasbih memuji Tuhanmu, walakin la tafqahuna tasbihahum, namun kalian tidak paham tasbih mereka. Dari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini, kita mengambil sebuah kesimpulan. Sunnah hukumnya menanam tanaman-tanaman hijau di kuburan. Jangan ketika mau Ramadan semuanya digundulin, dicabut. Bapaknya marah di dalam. Ini zikirnya, tasbihnya meringankan azab saya. Kenapa kamu cabut semuanya? Bersihkan saja, jangan dibasmi. Kamu ganti dengan keramik. Keramik nggak bertasbih. Nabi bilang selagi basah. Tasbih dari pohon kurma. Tasbih dari pohon kurma meringankan azab dalam kubur. Kira-kira tasbih, tahlilan dari jamaah meringankan enggak? Oh enggak. Masa enggak? Nah, begitu cara memahami hadis. Kalaulah tasbih daripada pelepah kurma itu bisa meringankan azab dalam kubur, bagaimana dengan tahlilan jamaah yang ngantarin sana? Sambil ditimbun la ilaha illallah, la ilaha. Sambil ditimbun dibacanin Yasin. Tentu pasti lebih meringankan. Wala qad karamna bani Adam. Tasbih dari makhluk yang paling mulia. Masa enggak meringankan? Sedangkan yang pohon kurma saja bisa membantu yang diazab dalam kubur. Itu dalil pertama. Dalil kedua, riwayat pada Imam Muslim juga Imam Bukhari. Dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala, ketika seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an di rumahnya. Kuda sedang diikatkan di tiang rumahnya. Dia baca Al-Qur'an dalam rumah, kudanya diikatkan di tiang rumah. Maka kuda itu lari. Maka laki-laki tersebut melihat, kenapa kudanya lari? Apa yang bikin kudanya terkejut? Sehingga lepas dari ikatannya. Dia keluar dari rumah, fanazara falam yara syai'an. Dia melihat sekitar, ternyata tidak melihat sesuatu yang mengejutkan kuda tersebut. Maka di pagi hari dilaporkanlah hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebab kuda saya lepas dari ikatannya? Padahal saya hanya baca Quran. Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilkas sakinah tanazzalat bil Quran. Itu adalah sakinah, itu rahmat Allah yang turun dengan sebab membaca Al-Quran. Kita ingin kubur bapak kita dituruni rahmat oleh Allah. Kita ingin kubur orang tua kita diturunkan rahmat oleh Allah di sana. Maka caranya adalah salah satunya dengan membaca Al-Quran. Di mana Al-Quran diturunkan, dibaca, di sana rahmat Allah akan turun. Naam. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis terakhir pada Sinas Samasa Al-Mahri. Kami hadir ketika Sayyidina Ammar bin As, dia dalam sakaratil maut, fabaka tawilan, dia menangis, wa hawwala wajahu ilal jidar. Ketika kami datang, dia palingkan wajahnya ke dinding. Dan anaknya mengatakan, ya abata, amma basyaraka Rasulullah, wahai bapak,
Bukankah Rasul telah memberikan berita gembira kepada kamu? Kamu akan masuk surga. Bukankah Rasulullah telah memberikan berita gembira kepada kamu semasa hidupmu? Sayyidina Amr bin As. Sesungguhnya yang terbaik kita sediakan untuk menjemput kematian adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian singkat cerita, ketika Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu mau sakarat dan meninggal dunia, dia bilang sama sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, ketika kamu antarkan ke pemakaman, kamu timbun saya, mohon saya jangan langsung ditinggalkan. Tolong tunggu beberapa saat, sekiranya dalam kadar waktu yang cukup untuk menyembelih onta dan membagi dagingnya." Menyembelih onta dan membagi dagingnya. Berapa lama? Itu permintaan Sayyidina Amr bin As yang di awal hadis telah disampaikan. Banyak pujian Nabi, banyak janji kegembiraan Nabi kepada beliau. Tapi beliau katakan, "Wahai sahabat-sahabatku, jangan tinggalkan saya dalam kuburan setelah ditanam. Tunggulah beberapa waktu seukuran menyembelih onta dan membagi-bagikan dagingnya, kira-kira 45 menit. Supaya saya merasa terhibur ketika datang utusan Tuhanku dan aku masih ditemani oleh sahabat-sahabatku." Begini sunnah, begini permintaan Sayyidina Amr bin As yang kualitasnya sahabat. Kalau kita yang penuh dengan dosa, lalu ditimbun oleh anak kita, seperti timbun dia pulang, kayak menguburkan kucing. Nah, bagaimana nasib kita kira-kira Bapak Ibu? Kita ditanya dan mereka dah pergi semuanya. Maka mohon kepada mereka supaya tunggu sebentar, bacain Yasin, bacain talqin. Talqin boleh nggak baca talqin dalam kubur? Talqin itu isinya adalah mengingatkan kalau nanti dua orang malaikat datang, kamu jangan kaget. Itu adalah utusan Allah. Kalau ditanya man rabbuka, jawab Allah. Kalau ditanya kitabmu, jawab Al-Quran. Kalau ditanya nabimu siapa, jawab Muhammad. Itu sebetulnya isi daripada talqin. Dan itu didikte kepada mayat sebelum dan malaikat itu datang. Karena dalam hadis sahih dikatakan, malaikat datang setelah sebagian besar penghuni kubur meninggalkan kubur. Nah, sebelum penghuni kubur, pengunjung kuburan belum meninggalkan kuburan, maka disampaikan dulu. Ini akan ada dua malaikat yang akan tanya begini-begini, dan ini jawabannya. Apakah terdengar oleh orang tersebut? Pasti. Karena Nabi bersabda, ketika kamu ziarah kubur, ucapkanlah Assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin. Kalau enggak kedengaran, enggak mungkin Nabi perintah ucapkan. Ketika perang Uhud, ketika perang Badar, Abu Jahal mati, Umayyah mati, semua orang musyrik meninggal dunia. Nabi masukkan dalam sumur Badar. Ketika itu apa Nabi katakan? Wahai kalian, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian menemukan janji-janji Tuhanmu? Yang musyrik itu akan diazab? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, dia kan dah mati kan enggak dengar. Ini anggapan kita. Nabi bilang, ma anta bi asma minhum. Bukan berarti engkau lebih mendengar ucapan saya ketimbang mereka, wahai Umar. Mereka juga dengar, tapi mereka enggak bisa jawab. Berarti talqin yang dibacakan kepada jenazah yang ada dalam kubur itu pun dia dengar. Nanti ketika malaikat datang, ditanya oleh malaikat, katanya barusan dibocorkan soalnya. Diulang 3 kali. Nah, di sanalah ulama sampai mensunahkan talqin dalam kubur. Walaupun nggak ada hadisnya, tapi dari ramuan hadis-hadis yang lain, sampai mereka rangkum semua amalan. Ini yang kami maksudkan. Tidak ada di zaman Nabi, masih terpayungi oleh hadis-hadis umum. Maka kita tidak boleh bilang bid'ah. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Kira-kira pembelajaran kita, Bapak cukup. Bapak demikian
kira-kira yang dapat kami sampaikan, salah dan jagal mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.